formidable opponent. He could gore and kill alive. Hey ho Pop Gengs, selamat datang di Hewan Versus. Setelah sebelumnya kita telah membahas dan mempertemukan antara badak dengan kuda Nil. Kali ini badak akan bertemu dengan penantangnya banteng. Sedikit ulasan, badak merupakan satu dari beberapa hewan paling ikonik yang dimiliki bumi karena bentuk tubuhnya. Hewan ini telah mendiami bumi selama kurang lebih 50 juta tahun dan tersebar di seluruh penjuru dunia karena secara alami badak tidak memiliki predator. Sementara itu, banteng adalah spesies hewan dengan kulit coklat gelap atau hitam, berbadan besar dan kekar. Bahu depan hewan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan bagian belakangnya. Secara global, ada 3 subspesies banteng yang masih hidup di dunia. Dan yang bikin bangga 2 diantaranya ada di Indonesia. Baik, kita sudah mengulas sedikit tentang kedua hewan ini, lantas bagaimana jika keduanya bertemu? Sebagai pengantar untuk mengetahui siapa yang lebih unggul, mari kita sedikit mengulas potongan video di awal tadi. Kedua hewan ini sama-sama mengandalkan kekuatan kepalanya. Lihat saja pada potongan video yang ada, bagaimana keduanya saling mengintimidasi. Tak ada satupun dari hewan ini yang memilih untuk mundur dari pertarungan. Badak dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar ternyata tidak bisa dengan mudah menaklukkan sang banteng. Jika seperti ini akan sangat sulit untuk menentukan siapa di antara keduanya yang lebih unggul. Dan untuk mengetahuinya, mari kita ulas keduanya dalam segmen Hewan Versus. Mulai dengan membandingkan keduanya dalam hal ukuran tubuh. Badak memiliki reputasi sebagai hewan darat terbesar setelah gajah. Rata-rata badak memiliki berat lebih dari 1 ton, sementara panjang badannya antara 2 sampai 2,5 meter dengan tinggi 1,7 meter. Namun sebuah catatan melaporkan mengenai seekor spesimen dengan berat 2 ton yang pernah hidup. Sementara itu menurut berbagai sumber, berat banteng bisa mencapai 900 kg dengan tinggi bahu berkisar 170 cm. Namun, ukuran tinggi bahu sebenarnya cukup beragam, bergantung dari usia hewan tersebut. Misalnya, tinggi bahu banteng jantan usia 8 hingga 10 tahun bisa mencapai 180 cm. Sedangkan banteng betina pada usia yang sama hanya berkisar 150 cm saja. Ini setara dengan berat 30 orang laki-laki dewasa. Dan kesimpulan kita kali ini, sudah jelas kalau badak memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada banteng. Jika badak unggul dari segi ukuran tubuh, apakah akan unggul juga dari segi kecepatan? Ternyata, ukuran tubuhnya yang besar dan berat tidak menghalangi kecepatan berlarinya. Seekor badak mampu berlari dengan kecepatan 48 hingga 64 km per jam. Angka yang sangat cepat mengingat dari postur tubuhnya yang besar. Bahkan, kemampuan berlari badak mengalahkan jauh manusia yang hanya bisa berlari maksimal 37 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan banteng? Rata-rata banteng dapat menempuh jarak sekitar 328 kaki dalam waktu sekitar 12,8 detik. He's strong and confident. Ini sama dengan kecepatan sekitar 28,5 km per jam. Tapi, kalian harus tetap berhati-hati jika berada di sekitar sapi, karena jika mereka marah, terkejut atau dibuat merasa terancam, mereka dapat mengamuk dan berlari dengan sangat cepat. Meskipun badak memiliki bobot yang lebih besar daripada banteng, ternyata soal kecepatan, badak masih jauh mengungguli banteng. Lalu bagaimana dengan agresivitas keduanya? Cula badak yang besar bukan tanpa alasan. Setiap ekor badak hidup di wilayah masing-masing dan mereka tidak segan menggunakan culanya untuk menyerang badak lain yang menerobos masuk ke wilayah mereka tanpa izin. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Tapi soal agresivitas, banteng sudah tidak diragukan lagi. Setidaknya, kalian mungkin sering melihatnya dalam arena adu banteng. Mereka bisa sangat berbahaya menyerang dengan sadis menggunakan tanduknya yang tajam. Namun faktanya banteng tidak berbahaya seperti yang kita kira selama ini. Banteng hanya akan menyerang jika diprovokasi. Dalam hal agresivitas, kita simpulkan badak lebih unggul. Tapi tunggu, mungkinkah banteng bisa mengungguli badak dalam hal beradaptasi? Sebagai informasi,
banteng adalah hewan dengan sistem adaptasi yang baik. Mereka mampu hidup di wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut. Dengan kemampuan yang dimiliki membuatnya mampu hidup hingga usia 20 tahun. Hanya saja, lawan dari banteng adalah hewan yang telah mendiami bumi sudah 500 juta tahun lamanya. Pada masa itu diperkirakan terdapat 30 jenis badak di dunia dan tersebar mulai dari Afrika dan Asia, juga Eropa hingga Amerika. Meskipun kondisinya saat ini sangat rentan terhadap kepunahan, sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Dan bahkan, dalam hal beradaptasi, ternyata badak masih tetap unggul dari banteng. Kalian mungkin sudah memiliki gambaran siapa yang lebih unggul dari keduanya. Tapi kita masih ingin melihat keduanya berhadapan dengan si raja hutan, yakni singa. Apakah kedua hewan ini mampu mengalahkan reputasi dari singa? Di alam liar, banteng memang kerap menjadi mangsa dari singa. Tapi banteng bukanlah hewan yang mudah dikalahkan. Dalam hal duel 1 lawan 1, banteng haruslah diperhitungkan dan dapat mengancam seekor singa. Keduanya pernah terdokumentasi terlibat pertarungan yang sengit. Jadi sebenarnya keduanya seimbang. Lantas bagaimana dengan badak? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, badak adalah hewan yang sangat agresif. Hewan ini sama sekali tidak takut berhadapan dengan singa, bahkan jika yang dihadapinya adalah kawanan singa. Mari kita lihat video di mana badak mampu memukul mundur 2 ekor singa jantan yang berada di daerah kekuasaan sang badak. Ini sudah jelas menandakan jika singa tunduk di hadapan sang badak. Baik, kita sudah mengulas keduanya lebih jauh. Jadi kalian sudah bisa menyampaikan siapa di antara keduanya yang lebih unggul, badak atau banteng?